this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. 1 Samuel 10 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya di depan Saul. Dan Samuel berkata, "Lihat, yang tinggal ini diletakkan ke depanmu. Makanlah, sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini." Ketika aku berkata aku telah mengundang orang banyak, demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Saul adalah raja pertama Israel. Di awal, kesan Saul sebagai raja bisa dibilang amat bagus. Dari perawakan Saul, dia punya fisik yang mengagumkan. Bahkan ditulis di dalam 1 Samuel 9 bahwa dari bahu ke atas ia lebih tinggi dari teman-teman seusia Saul. Dan Alkitab juga menuliskan bahwa Saul itu muda, ganteng, berani, bahkan populer. Selain itu juga, Saul juga dikenal sebagai seorang patriot. Saul marah terhadap pelanggaran yang terjadi atas wilayah Israel. Menjelang awal pemerintahannya, dia mendengar bahwa Yabesi Gilead di sebelah timur sungai Yordan dikepung oleh Nahas, pemimpin orang Amon. Saul merespon dan menanggapi dengan cepat apa yang sedang terjadi di situ. Saul mengerahkan sejumlah besar tentara Israel. Dengan reaksi cepat, tanggap, dan berani, Saul bersama tentaranya menyeberangi Yordan dan membebaskan penduduk kota. Sebuah kemenangan besar yang mencolok, sehingga umat Israel yang sudah menuntut meminta raja berdiri di atas mereka itu mengeluk-elukan, bahkan mengukuhkan Saul bahwa Saul adalah raja yang memang terpilih. Bahkan umat Israel membuat perayaan besar atas kemenangan itu. Waktu demi waktu berlalu, Saul berhadapan dengan bangsa Filistin. Di sini Saul tidak begitu berhasil untuk menumbangkan bangsa Filistin. Bangsa Filistin punya beberapa garnison di wilayah Israel, tapi tidak semuanya bisa diruntuhkan, tidak bisa dihancurkan. Dan keberadaan bangsa Filistin di antara orang Israel terus mengganggu, baik dari kedaulatan Israel, bahkan dari ritual-ritual agamawi mereka. Sepak terjang bangsa Filistin, budaya bangsa Filistin,
Bahkan ketamakan bangsa Filistin terus menggerogoti iman umat Israel. Dalam kisah, di tengah-tengah jabatan Saul sebagai raja, kita bisa menarik dua tindakan yang bisa kita pelajari. Yang pertama, Yonatan, anak Saul, telah melakukan sebuah tindakan yang luar biasa. Yonatan naik batu cadas yang sangat curam dengan menggunakan tangan dan kakinya. Tindakan Yonatan adalah untuk menyerang dan menguasai pos Filistin untuk mengamankan wilayah Israel. Tindakan gagah berani yang kedua adalah kemenangan dramatis Daud atas Goliat. Dua kisah ini terjadi di tengah pemerintahan Raja Saul. Tapi dua tindakan yang bisa dibilang berani itu tidak pernah diakui dan juga tidak pernah diuji oleh Saul. Mereka tidak pernah menerima pujian, apalagi penghargaan. Malah sebaliknya, Saul dipenuhi dengan rasa iri. Pada awal pemerintahan Saul, seolah Saul mendapat pengalaman rohani yang tulus. Pada waktu Saul pertama kali menjabat, dia menjadi orang yang benar di hadapan para umat Israel. Tetapi dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-6 dikatakan, Roh Allah memasukinya dengan kuasa dan mengubah dia menjadi orang yang berbeda. Apa yang dilakukan Saul dan apa yang diperbuat Saul belakangan menjadi tidak sama. Awal yang baik dilakukan oleh Saul, tapi setelah kejadian demi kejadian, Saul mulai berubah. Saul mulai tidak bisa mengendalikan emosinya, sehingga kebaikan di awal Saul nampak tidak berlangsung lama. Saul menjadi goyah. Alkitab mencatat dalam 1 Samuel 18 ayat 10, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Sehingga amarah, kepahitan, dan iri menguasai dirinya. Diri Saul mulai beragi. Diri Saul mulai merasa memiliki saingan. Saul mulai merasa tidak aman. Saul mulai merasa marah. Dan semua itu ditujukan kepada Daud. Terkadang awal pada waktu kita dipanggil melayani, kita datang ke hadapan Allah dengan api yang menyala-nyala. Setelah begitu lama waktu berjalan,
di tengah-tengah pelayanan kita. Terkadang Tuhan bukakan banyak hal. Pada waktu kita melihat begitu banyak hal yang Tuhan bukakan, seharusnya menjadikan kita semakin dewasa, menjadikan kita semakin bijaksana. Tapi ada banyak hal yang membuat pelayanan kita tidak pernah naik. Tapi sebaliknya, amarah, kepahitan, emosi muncul dalam hati kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, milikilah hati, responi firman Allah dengan rendah hati. Lakukan firman Allah dengan ketaatan dan tulus seperti merpati. Jangan pernah bangkitkan emosi atau kepahitan dalam hidup kita. Lepaskan semua godaan dan jangan pernah terikat dengan yang namanya duniawi. Tuhan Yesus memberkati.